Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang sudah bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stroke, dalam keadaan gula darah itu normal. Lah, mudah-mudahan kita ini selalu bisa menjaga kualitas puasa kita, sehingga setiap detik dari hari-hari yang kita lalui dengan kita berpuasa, mudah-mudahan itu semuanya menjadi penggugur dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Allahumma amin. Karena inilah kesempatan yang sangat mahal di bulan suci Ramadan ini, yaitu kita diberikan kesempatan yang sangat istimewa mendapatkan sarana ataupun fasilitas penghancur dosa dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dengan kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sampai pada detik kita ini berpuasa dengan penuh keimanan, dengan mengetahui perintah dan kewajibannya, sampai kita semangat untuk menunaikan sholat subuh berjamaah seperti ini, karena memang ada sesuatu yang kita pahami, ada sesuatu yang kita yakini. Artinya, pemahaman kita terhadap Islam sampai detik ini, keimanan kita, tauhid kita, yang kita yakini sampai detik ini mboten gratis-gratisan saja. Artinya kalau dirunut, dari awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para mazahib, imam mazhab, para ulama, bagaimana gigihnya mereka untuk mempertahankan eksistensi Islam dengan segala bentuk keilmuan dan pemahaman sesuai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah Islam itu pada kehidupan kita sekarang ini, dan nikmat itu betul-betul kita rasakan manisnya. Artinya, sampai kita bisa sholat dengan baik, kita bisa berpuasa dengan baik, ini sudah ada pihak-pihak yang
mengkorbankan jiwa mereka, mengkorbankan harta mereka, mengkorbankan nyawa mereka demi eksistensi agama Islam itu, dan sampailah pada kehidupan kita sekarang ini. Sama tatkala kita ini bernegara, tatkala kita ini hidup berbangsa, bertanah air, di negara yang kita sama-sama mencintainya ini, kita bisa sholat dalam keadaan aman, bisa berpuasa dalam keadaan aman, bisa menghantarkan anak istri kita ke tempat belajarnya, ke pasar, ke tempat kerjanya dalam keadaan aman, tanpa adanya peperangan. Ini pun sama, tidak gratisan. Artinya sudah banyak pihak yang telah mendahului kita semuanya. Mereka mengkorbankan harta mereka, nyawa mereka, waktu mereka, apapun yang mereka miliki. Mereka itu adalah para pejuang nasional kita. Mereka itu adalah para kiai, para ulama, para santri, kakek buyut kita yang dahulu telah bersusah payah merebut kemerdekaan Republik ini, menjaga kedaulatan NKRI yang kita cintai ini. Tibalah sekarang giliran kita, Pak, Bu, untuk bisa menjaga, untuk bisa mewariskan setiap nikmat kemerdekaan, setiap nikmat yang kita rasakan, baik itu kemakmuran, kedaulatan negara, keamanan, kedamaian yang kita rasakan sekarang ini, untuk bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi kita ke depannya. Bagaimana kita ini? Sanggupkah kita ini untuk bisa mewariskan negara kita ini dalam keadaan aman, dalam keadaan baik? Sementara tatkala kita diuji untuk menjaga pajak saja, dikemplangi, dikorupsi, apa yang bisa kita lakukan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, negara kita ini bukan negara yang sebagian diucapkan oleh orang, kita ini darul harbi ataupun darul kufri. Justru kita ini dengan al-mabadi' al-khamsah, justru kita ini dengan falsafah, prinsip hidup secara nasional dengan Pancasila yang ada, negara kita ini menjadi darul ahdi was syahadah. Darul ahdi artinya negara kesepakatan. Mereka para pendiri republik ini, mereka sudah sepakat, Pak. Mereka sudah berikrar. Hasil kesepakatan mereka, ikrar mereka diturunkan dalam Pancasila sebagai falsafah hidup dalam bernegara. Dan isi daripada Pancasila itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Lihat aja,
Poin pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Coba cari di negara manapun, khususnya negara-negara non-Arab, yang menjadikan dasar di dalam bernegara kalimat tauhid. Memang tidak tertulis la ilaha illallah, akan tetapi ketuhanan yang Maha Esa itu nilai, istilahnya santan yang diperes dari la ilaha illallah. Mengesakan satu Tuhan. Artinya dari 5 poin Pancasila yang ada sekarang ini, yang menjadi prinsip ataupun falsafah kita di dalam bernegara, itu sesuai betul-betul dengan Al-Quran, kitab suci yang diyakini oleh kita dan kaum muslimin. Maka ini bisa menjadi materi untuk mengkanter fitnah yang terkadang dalam kehidupan kita ini sering sekali kita ini difitnah, sering sekali kita ini dibenturkan, seakan-akan Al-Quran ataupun Islam itu bertolak belakang dengan Pancasila. Sehingga kita diadu. Padahal yang mengadu domba kita, yang memfitnah kita, ini adalah mereka yang tidak paham tentang histori perjalanan berdirinya republik ini. Yang mengadu domba kita itu adalah orang-orang yang dibayar, ataupun orang-orang yang secara teriak paling kenceng mengatakan NKRI harga mati, Pancasila, Indonesia harga mati. Akan tetapi di belakang teriakan mereka, sungguh mereka melakukan pengkhianatan, dan itu tertuang, terbukti dari kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, justru membuat kehidupan negara ini semakin berat. Itu diantara bukti pengkhianatan orang yang hanya teriak saja, akan tetapi tidak memiliki as-syahadah. Padahal negara kita, NKRI kita ini Darul Ahdi was Syahadah. Kita katakan tadi Darul Ahdi, negara kesepakatan. Mereka, para founder, para pendiri republik ini sudah sepakat kalau negara ini harus dikelola seperti ini dengan prinsip yang ada. Sekarang ini tinggal as-syahadah, kesaksian ataupun pembuktian kita. Jadi kita ini diminta, ya, seperti halnya orang-orang yang bersyahadat. Kita kan bersyahadat. Tatkala sudah asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi, itu kan ya tidak hanya bersaksi saja, akan tetapi diminta apa konsekuensimu wahai kaum muslimin setelah kamu itu bersyahadat, setelah kamu itu berislam. Artinya di sana ada kecemburuan kita, di sana ada loyalitas kita di dalam membela agama kita. Sama di dalam bernegara, tatkala ini dikatakan Darul Ahdi Wassahadah, negara kesepakatan dan negara kesaksian, kita yang menjadi warga negara Indonesia harus membuktikan
kesetiaan kita terhadap republik tempat kelahiran kita. Sampean punya rumah, kita punya rumah, rumah itu disatroni sama maling, rumah itu diancam akan dibumi hanguskan, orang yang memiliki rumah akan dibunuh. Masa iya kita sebagai pemilik rumah ini diam-diam saja? Sama dengan kita punya masjid. Tatkala masjid ini dipadamkan listriknya, di stop airnya, di portal pintunya, tentu kita semuanya yang merasa memiliki, mendirikan masjid ini tidak terima. Ini masih skala masjid. Kita sekarang berbicara skala kehidupan kita secara nasional. Kita memiliki negara yang diwariskan oleh orang-orang sebelum kita kepada kita, dan kita menempatinya ini tanpa harus berdarah-darah. Kata sebagian orang, mungkin karena kita ini tidak ikut berdarah-darah, tinggal menempatinya, tinggal mewarisinya, tinggal menikmati keamanannya. Itulah kenapa kecemburuan kita mungkin kurang kuat. Seorang bapak tatkala dia harus menafkahi anak istrinya, dia susah harus mengais setiap meter. Dia harus pergi ke tempat kerjanya, sehingga tatkala dia sampai rumah, ada anaknya yang buang-buang makanan, ada anaknya yang merusak fasilitas rumah, marah. Kenapa? Karena merasa makanan yang dia beli, fasilitas rumah yang ada, itu hasil keringat dia. Wajar seorang ayah, seorang ibu itu marah kalau anaknya merusak fasilitas, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan orang tuanya. Anak kan tidak ikut kerja, terkadang seenaknya aja membuang. Makanan ini tidak suka dibuang, HP ini sudah merasa agak jadul dibuang, fasilitas ini merasa sudah agak lama dibuang, tinggal buang-buang saja karena tidak merasa ikut terjun langsung di dalam mencari sesuatu untuk bisa membeli barang-barang yang telah dibuang. Mungkin seperti itu. Karena kita ini tinggal menikmatinya, tinggal duduk manis, tinggal pakai motor, pakai mobil di jalan yang aman, tanpa kita ini berdarah-darah mengusir penjajah, tanpa kita ini terbunuh tatkala mengusir penjajah. Jadi mungkin kecemburuan kaum muslimin dan warga negara Indonesia sekarang ini tidak sekuat sebagaimana orang-orang yang terjun langsung di dalam memperjuangkan keutuhan dan kedaulatan republik ini. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus betul-betul memahami bahwasannya memperjuangkan ataupun menjaga keutuhan NKRI ini
tidak bisa kita menjaganya sendirian. Tidak bisa kita menjaganya dengan kelompok ataupun gerakan dakwah kita saja. Misalkan warga Muhammadiyah merasa bahwasannya, wah, hanya kita ini yang bisa menjaga kedamaian dan keutuhan, itu tidak boleh. Sama warga yang lain, warga Nahdliyin, merasa bahwasannya yang mampu memperjuangkan, yang mampu untuk menjaga kedaulatan ini hanya kami saja. Tidak bisa. Begitupun gerakan-gerakan dakwah yang lain, Al-Irsyad ka, Jama'atut Tabligh ka, Hizbut Tahrir ka, FPI ka, PKS ka. Tidak bisa masing-masing dengan klaimnya, hanya kami yang bisa menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan negara ini. Ibarat kita memperjuangkan keutuhan NKRI ini kayak kita membangun masjid. Meskipun ada orang yang merasa paling banyak berdonasi, paling banyak mengeluarkan dana ataupun duit sedekah untuk pembangunan masjid, apa yo dengan duit itu tumpuk, ya, duit itu ada 500 juta, kemudian akan masjid ini mula-mula akan muncul dengan baik kayak pohon, kayak tunas yang tumbuh? Tentu tidak. Butuh yang namanya tukang. Tukang pun itu macam-macam. Masjid ini tidak bisa hanya didirikan oleh tukang batu, dibangun oleh tukang batu, ya tidak bisa. Kita butuh melibatkan, memang ada tukang batu, ada tukang yang ahli dalam masang granit, ada tukang yang ahli di dalam masang kaca dan kusen ataupun aluminium yang ada. Ada tukang yang bisa memasang jejaringan listrik, masang AC. Kita juga perlu mendatangkan tukang untuk masang perairan, masang WC, masang paving. Artinya masjid ini baru menjadi indah kalau setiap tukang yang dihadirkan itu mau bekerja sesuai dengan tugas dan job desk-nya masing-masing. Barulah masjid ini terlihat indah. Coba kalau tukang bangunan, tukang batu itu merasa dia yang paling mampu, siapa yang membayar dia? Siapa yang akan masang instalasi listrik, air, dan lain sebagainya? Tidak ada. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bangun masjid saja kita masih melibatkan banyak pihak dengan keahliannya masing-masing. Maka tatkala kita ingin menjaga keutuhan republik ini, kita pun harus bisa memahami, kita pun harus bisa berjalan bersama-sama dengan gerakan dakwah yang berbeda. Di Indonesia ini yang ada bukan hanya orang Islam, akan tetapi di sana ada Hindunya, ada Budanya. Kita pun harus bisa berjalan bareng untuk sama-sama menjaga keutuhan republik ini bersama-sama anak bangsa. Apapun warna kulitnya dan apapun gaya rambutnya. Itulah bukti daripada kecintaan kita di dalam menjaga keutuhan NKRI ini.
Jadi dikatakan darul ahdi, negara kesepakatan. Kesepakatan itu sudah dilakukan oleh mereka para pendiri republik ini. Orang yang mengatakan yang sepakatkan nenek kami, kakek kami, para pendahulu kami. Lain dong dengan kita sekarang ini. Mau merubah menjadi dari Pancasila menjadi Trisila, jadi Trisila mau dirubah menjadi Ekasila. Oh, tidak bisa seperti itu. Itu yang namanya mental-mental pengkhianat. Dan mental-mental pengkhianat itu sekarang semakin banyak, Pak, di Indonesia ini. Orang yang tersembunyi di dalam hatinya mempunyai niatan buruk, ingin memiskinkan, ingin memecah belah negara kesatuan ini. Itu banyak. Kalau kita melihat keadaan kita, kehidupan nasional kita, kemudian kita banding-bandingkan dengan negara-negara lain yang sebesar kita, itu memang keadaan kita itu ngeri. Negara yang sebesar seperti Indonesia, dulu itu adalah ada Uni Soviet. Yang secara persenjataan dan alutsistanya jauh lebih maju, jauh lebih canggih daripada Indonesia. Yang secara personil, prajurit dan tentaranya, mereka sudah di atas jutaan. Sementara kita ini 1 juta saja belum tentara kita ini. Yang menjadi heran lagi, Uni Soviet yang sebegitu hebatnya, sebegitu kuatnya, itu bisa bubar, terpecah-pecah, ya. Ada Chechnya, ada Ukraina, ada apa. Padahal mereka negara kuat, Pak. Apalagi negara kita Indonesia yang secara alutsistanya pas-pasan, secara personel tentara dan prajuritnya tidak sebanyak mereka. Bukan saya meremehkan pasukan khusus yang kita miliki, bukan kita meremehkan alutsista pas-pasan yang kita miliki, tidak. Para ulama, para pakar keamanan, mereka melihat kenapa Indonesia ini yang sudah dijajah dahulu sekian ratus tahun dan sekarang ini sudah direncanakan untuk dibubarkan oleh mereka para pengkhianat dan para penjajah, kok tidak bubar-bubar. Mereka banyak yang mengatakan Rusia, Uni Soviet itu mudah dibubarkan, mudah dipecah-pecah karena warganya tidak mayoritas Muslim. Sementara di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya, dahulu pernah 95% kita ini Muslim. Tidak tahu sekarang ini berapa Muslimnya sudah. 85%. Nah, disinilah kecerdasan mereka, musuh-musuh bangsa dan musuh-musuh agama. Mereka mengetahui kekuatan Indonesia itu terletak pada agama setiap warganya. Karena kaum muslimin di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mana mereka adalah mayoritas, itu sepakat bahwasannya
negara ini termasuk Darul Ahdi was Syahadah. Semuanya sepakat untuk mempertahankan NKRI dengan jiwa Islamnya masing-masing. Jadi tidak heran kalau banyak yang mengatakan bahwasannya kaum musliminlah benteng terakhir untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan republik ini. Bahkan kalau kita melihat bagaimana sejarah perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan ataupun orang-orang sebelum kita, yang betul-betul berjuang, yang betul-betul menggelontorkan ataupun mengkorbankan hartanya, kesehatan mereka, waktu mereka, nyawa mereka, ya mereka para ulama, para kiai, para santri, kakek nenek moyang kita. Artinya negara ini adalah amalun soleh dari kakek kita, amalun soleh dari nenek-nenek kita, pahlawan-pahlawan kita. Kalau kita sekarang ini gilirannya untuk menjaga, inilah amalun soleh yang harus kita lakukan. Membiarkan Indonesia dipecah belah, membiarkan Indonesia semakin dimiskinkan, ini berarti kita menghancurkan amal soleh orang tua kita, menghancurkan amal soleh orang-orang yang berjasa di dalam menjaga dan mendirikan republik ini, Pak. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalun soleh buat kita dalam hidup berbangsa dan bertanah air, yaitu dengan memahami setiap posisi kita, setiap langkah kita, setiap jabatan dan kekuasaan kita, kita gunakan sebagai alat untuk menjaga eksistensi Islam, sebagai alat untuk menopang, menjaga kedaulatan NKRI ini sendiri. Terkadang kita ini mudah untuk diadu domba, mudah untuk diracuni, seakan-akan ya, orang yang mengajar di TPA ataupun TPQ itu dianggap tidak berjasa dalam kehidupan secara nasional. Setiap kita, apapun status, apapun kesibukan kita, ini masing-masing dalam ranah menjaga, dalam ranah mempertahankan kehidupan kita secara nasional. Yang guru berjihad dengan ilmunya, yang dosen berjihad dengan ngajarnya, yang tentara berjihad dengan keterampilan keamanannya, yang pedagang berjihad dengan ekonominya. Siapapun di antara kita ini bisa untuk berjihad. Jihad jangan diartikan itu berperang membawa bambu runcing. Jihad jangan diartikan seperti di zamannya sahabat atau zaman peperangan dengan keluar menggunakan baju besi, membawa pedang, membawa bambu runcing, membawa tombak, membawa panah. Jihad di era kita dengan apapun yang bisa kita melakukannya untuk membela negara dan membela agama. Karena secara bahasa jihad itu, Pak, bekerja keras.
Jihad itu badlul juhdi, mengeluarkan segala daya dan upaya, mengeluarkan segala tenaga untuk satu tujuan. Jihad fisabilillah, mengeluarkan segala daya dan upaya untuk satu tujuan, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu jihad dalam makna khusus jihad fisabilillah. Jadi monggo kita sekarang yang kita hidup tidak di zaman peperangan secara berdarah-darah, tapi peperangan pikiran iya, peperangan opini iya, peperangan untuk memenangkan kemaslahatan bangsa dan agama iya. Maka ayo kita menggunakan jabatan kita, kekuasaan kita, keilmuan kita, keterampilan kita, jasa yang kita miliki sebagai jalan jihad untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik itu jihad ekonomi, jihad kesehatan dan lain sebagainya. Mari kita mengisi kedamaian yang ada, menggunakan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang ada, dengan kerja keras pada ranah-ranah yang positif. Karena itu sudah termasuk jihad. Panjenengan yang punya anak cerdas, masukkan pada kedokteran untuk jihad masalah kesehatan. Coba tatkala corona kemarin itu, kalau seandainya yang memegang kebijakan dalam urusan kesehatan dan yang menguasai republik ini adalah orang-orang yang imannya bagus, keislamannya bagus, tidak segenting kemarin sehingga ekonomi semakin merosot dan hancur. Banyak dokter-dokter, profesor-profesor dokter itu yang mumpuni di dalam bidang kesehatan, akan tetapi yang peduli dan yang berani untuk menyuarakan hak atas nama Islam, atas nama anak-anak bangsa itu tidak banyak. Yang berani jujur, yang berani mengangkat tema yang jujur, perkataan yang baik dalam hal kesehatan akan dikerjain, akan diisolasi, akan dipenjarakan, akan disuntik mati. Coba kalau panjenengan punya putri yang cerdas, yang pinter, disekolahkan di kedokteran, mengambil spesialis kandungan, itu nanti kalau ada ibu-ibu, ya, kalau ada anak-anak kita perempuan mengandung, melahirkan, itu tidak diobok-obok sama dokter laki-laki. Kita butuh yang seperti itu, dokter-dokter perempuan. Ngapunten, di banyak rumah sakit dikit-dikit itu cesar, beleh. Kalau mereka, setiap dari mereka mempunyai kecemburuan terhadap kaum muslimin, ya, mereka tidak sedikit-sedikit langsung cesar, langsung dibeleh. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana setiap dari kaum muslimin, pasangan muslim-muslimah mempunyai banyak anak. Seperti halnya yang diharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni mukafirun bikumul umam.
kelak saya ini sangat bangga dengan banyaknya umatku. Ya, kalau setiap rumah keluarga berencana ya, mengikuti program pembatasan keluarga, secara tidak langsung jumlah kita akan menyusut dan kelak kita akan mudah dikalahkan secara personil oleh mereka musuh-musuh Allah, oleh mereka musuh-musuh bangsa. Jadi menyekolahkan anak yang cerdas untuk mengambil di spesialis-spesialis tertentu dalam dunia medis dan kedokteran itu jihad, itu penting. Punya anak yang suka matematik, sekolahkan dalam bidang teknologi dan lain sebagainya. Niatkan panjenengan menyekolahkan anak menggeluti teknologi, menggeluti IT, menggeluti alutsista. Niatkan itu sebagai jihad panjenengan untuk mengupayakan keselamatan Republik ini ke depannya dan menjaga eksistensi agama Islam itu sendiri. Kira-kira Pak, kalau Republik ini tidak dijaga dengan baik, kalau negara yang berasaskan Pancasila ini tidak dijaga dengan baik, kira-kira mampukah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban itu dengan baik? Tentunya susah. Lihatlah di sana ada saudara-saudara kita yang hidup di Uyghur. Tatkala negaranya bisa dijajah oleh Cina, dikuasai, mereka dilarang untuk beribadah. Anak-anak mudanya dipenjarakan. Yang boleh ke masjid hanyalah orang-orang tua yang sudah setengah ruku, yang sudah putih semuanya jenggotnya. Itu pun tidak boleh ngobrol, tidak boleh bersalaman, tidak boleh mengucapkan salam dengan sesama jamaah. Banyak masjid yang dihancurkan. Dari contoh itu artinya keamanan sebuah negara, keutuhan, kemerdekaan sebuah negara mempunyai pengaruh besar terhadap eksistensi sebuah agama. Menjaga kemerdekaan, menjaga keutuhan dan kedamaian Republik yang kita cintai ini jihad demi menjaga eksistensi agama Islam ke depannya. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ini selaku orang tua, selaku putra bangsa, selaku kaum muslimin yang masih mempunyai kesehatan, yang masih mempunyai umur dan akal yang waras, ayo kita sama-sama bersumbangsih untuk menjaga agama kita dan menjaga negara kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dapat kita jadikan renungan kita bersama dalam mengevaluasi kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan kita secara nasional. Sebelum saya tutup, monggo kalau ada pertanyaan. Oke. Ustaz mungkin bisa dijelaskan mengenai landasan teologisnya secara singkat. Dakwah dewasa itu landasan teologisnya bagaimana? Apakah sebenarnya dakwah dewasa yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dan UMNK ini sudah paling mendekati suatu kehidupan bernegara yang Islam menurut syariat Islam. Kemudian apakah hal hubungan dengan
secara teologis, secara konsep, Darul Ahdi Wasyahada itu harus bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Itu. Dan kita secara falsafah ataupun prinsip hidup itu sudah Pancasila itu. Kita ini sudah tinggal mempraktekkan Pancasila yang ada, itu susah benar memang. Karena yang berkuasa itu tidak ingin Pancasila itu dijalankan, tapi Pancasila itu hanya sebagai alat untuk teriak. Khilafah dan apapun itu kan konsep itu. Yang lebih penting lagi, ya, kita untuk sementara sekarang ini kan kehidupan kita masih menggunakan demokrasi toh di dalam bernegara. Banyak orang yang ingin mengubah demokrasi ini tapi tidak mau terjun. Orang berpendapat saya ingin negara ini berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah, negara ini harus syariat Islam, negara ini harus ini negara. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu pemikiran. Tapi tuangkan niat yang ada itu dalam bernegara. Selama itu hanya diteriakkan tanpa ikut andil langsung untuk merubah, itu susah kalau kita untuk mau untuk merubah sistem yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita mau merubah sistem yang ada di Indonesia ini, haruslah kita ini terlibat, baik terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi apapun yang kita inginkan, ya, baik secara konsep ataupun secara praktek perundang-undangan negara, kalau kita menginginkan perubahan harus turun. Harus ada gerakan, dan gerakan itu tidak akan terbentuk secara berjamaah kalau setiap personilnya mudah diadu domba. Makanya di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang memberikan konsep walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya warga negara ataupun orang yang berada di perkampungan itu bertakwa, beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit. Arti secara tidak langsung, kalau masyarakat, yang namanya masyarakat ini majmuk, Pak. Kalau masyarakat yang berada di perkampungan ataupun di dalam negara itu, paling tidak kebanyakan mereka adalah mukmin, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kehidupan mereka akan berkah. Barulah kehidupan mereka akan menguntungkan. Barulah kehidupan mereka akan baik. Keimanan dan ketakwaan secara kolektif dalam bentuk masyarakat itu susah akan terjadi kalau setiap personilnya tidak mau beriman dan bertakwa. Artinya kalau kita menginginkan perubahan secara umum, ini harus kita mulai dari diri kita sendiri dahulu.
Jadi dikatakan darul ahdi was syahada, negara kesepakatan dan negara persaksian ataupun negara untuk membuktikan kesaksian kita, itu diminta dari setiap warganya untuk membuktikan kesetiaan mereka terhadap negara yang dia tempati. Makanya saya dari awal saya katakan, saya kiaskan dalam bentuk rumah. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan kita, ini kan kita dijadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengan sistem apa? Dengan sistem syariat. Ada yang mengklaim syariat itulah khilafah. Jadi khilafah itu hanya sistem saja. Bisa diterapkan sebagaimana di Indonesia, kehidupan tetap menggunakan falsafah Pancasila, akan tetapi perundang-undangan yang ada diambil dari nilai-nilai dan ajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penamaan mau kerajaan, mau republik, mau apapun, yang terpenting itu adalah perundang-undangannya. Nah, sekarang perundang-undangan yang ada di dalam negara kita ini betul-betul dibajak-jak oleh mereka para bajak laut. Makanya di dalam beberapa hari ini kita disuguhi bagaimana pertengkaran antara seorang Mahfud MD bersama mereka, para penentu, para pembuat kebijakan untuk melahirkan undang-undang. Karena undang-undang yang ada sekarang ini banyak sekali titipan dari pihak luar. Apapunlah negara kita ini namanya, apapunlah sistem negara kita ini, yang terpenting itu undang-undangnya itu harus mempunyai nilai yang baik, dan nilai-nilai yang baik itu harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu sudah terwakili dengan Pancasila. Makanya banyak para ulama yang mengatakan Pancasila itu tidak ada. Artinya di dalam kehidupan Pancasila itu betul-betul diinjak-injak, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan oleh para penguasa. Pancasila itu hanya ada di buku. Karena kalau penguasa ini, pemerintah ini menjalankan betul-betul nilai yang ada di dalam falsafah hidup Pancasila itu, betul-betul kita akan makmur. Karena Pancasila yang ada ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diperintahkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Bapak. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan oleh bapaknya tadi, mungkin saya artikan, kita ini ingin adanya perubahan.
dalam ranah yang baik. Tapi bagaimana kita mengawali perubahan itu? Ngoten wae nggih. Bagaimana kita mengawali perubahan itu sendiri? Saya katakan dari awal tadi, perubahan itu, kalau kita menginginkan perubahan tingkat nasional, kita harus mulai dari yang terkecil. Untuk melakukan perubahan setingkat nasional, setingkat pemerintah dengan cara revolusi, dengan cara kudeta. Iya, kalau yang berkuasa ataupun orang-orang kuat itu menginginkan sebagaimana apa yang kita inginkan, baru bisa yang namanya kudeta, baru bisa yang namanya revolusi. Akan tetapi perubahan yang paling baik adalah yang tidak sampai terlalu banyak darah yang ditumpahkan. Karena darah setiap muslim itu mahal, Pak. Maka kalau kita mengharapkan adanya perubahan secara nasional di dalam kehidupan kita, kita mulai dari merubah yang paling kecil dari diri kita. Dari skup keluarga kita, dari skup masjid kita, dari skup RT kita, dari skup kelurahan kita. Kemudian kalau setiap kelurahan, kalau setiap RT, kalau setiap kecamatan, kalau setiap provinsi nanti itu baik, maka kehidupan nasional itu akan berubah secara tidak langsung. Tapi percayalah, apapun yang direncanakan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menguasai segala sektor dalam kehidupan kita, ya, tatkala kaum muslimin ini sudah merasa seakan-akan tidak ada lagi kekuatan, kembalinya itu kan pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarallah. Meskipun apa yang direncanakan musuh-musuh Allah, musuh-musuh bangsa untuk melenyapkan kaum muslimin, untuk melenyapkan republik ini, selama kita ini setia dengan agama kita, selama kita ini mau untuk berjihad secara kemajuan seperti yang saya terangkan di awal, berjihad dengan jabatan kita, berjihad dengan kekuasaan kita, berjihad dengan ilmu kita, insya Allah perubahan itu tidak lama. Lihatlah, dimanapun daerah di Republik Indonesia ini menginginkan pemimpin yang baik karena memang kita sedang krisis pemimpin yang baik. Sehingga tatkala ada suara banyak yang memunculkan calon pemimpin yang baik, itu mendapatkan angin segar, mendapatkan dukungan, mendapatkan sambutan dimanapun. Kenapa? Karena setiap dari kita warga negara Indonesia ini sudah muak dengan kepemimpinan yang jorok, kepemimpinan yang berbau amisnya komunis. Maka perubahan yang paling baik adalah merubah dari diri kita sendiri dan keluarga kita dengan apapun yang kita bisa melakukannya. Dengan ilmu kita, jabatan kita, kekuasaan kita. Jadikan itu untuk alat sebagai berjuang. Baik berjuang itu memperjuangkan masa depan agama dan masa depan bangsa. Dulu banget kajian-kajian seperti ini itu kan jarang. Dulu banget sangat jarang itu yang namanya orang yang membuat nasi berkah, orang yang ngasih wakaf-wakaf ataupun sumbangan-sumbangan ke masjid
atas nama keumatan itu kan jarang. Alhamdulillah, semakin kekinian itu semakin banyak kemajuan-kemajuan, kajian-kajian juga semakin masif, tidak bisa terkendalikan. Meskipun di dalam beberapa tahun, 1, 2, 3 tahun kemarin, pemerintah atas nama Menteri Agama yang dari Aceh itu siapa Pak? Yang mantan tentara itu. Fathur Razi itu kan getol mengadakan pembatasan itu. Yang di kantor-kantor pemerintahan tidak boleh mengadakan ini dan itu. Artinya meskipun itu disuarakan lewat corong-corong resmi, fasilitas-fasilitas umum punya negara, tapi sudah semakin tersingkirkan. Dengan banyaknya kajian, dengan banyaknya halako-halako, alhamdulillah kehidupan kita ini semakin membaik. Memang secara politis ini belum membaik, tapi secara dasar di setiap daerah itu bibit-bibitnya sudah kuat, rukun-rukunnya sudah semakin tegak. Bahkan borok-borok yang selama ini ditutupi itu semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang rasanya itu pahit, tapi di balik itu Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Tatkala kaum muslimin itu dizalimi, banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa, ya, tapi kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Akan tetapi dari doa-doa setiap personel yang ikhlas, setiap warga negara yang ikhlas, Allah bukakan semuanya. Bagaimana boroknya yang ada di Polri, bagaimana boroknya yang ada di perpajakan, bagaimana boroknya yang ada di pemerintahan. Tinggal kita tatkala sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat borok-borok menganga yang ada itu, bagaimana kita mengawalnya, bagaimana kita mengeksekusinya, bagaimana kita memberikan solusi terbaik untuk masa depan agama dan bangsa. Allah memunculkan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai komitmen yang tinggi di dalam membela agama dan di dalam membela negara. Sehingga banyak orang yang sudah mendukungnya. Banyak partai-partai yang sifatnya terlahir dari rahim-rahim nasional, dari rahim-rahim bangsa, itu pun berafiliasi mendukung calon pemimpin yang digadang-gadang mempunyai attitude, mempunyai track record yang baik. Ini memberikan sinyal bahwasannya kehidupan kita secara nasional ini membaik, tapi prosesnya inilah yang harus kita mengikuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib sebuah kaum, nasib sebuah negara sampai orang yang berada di kaum ataupun di negara itu ikut andil untuk merubah nasibnya sendiri. Ya, kita ini ya harus berjuang untuk merubah nasib kita. Allah tinggal meridhoi, Allah tinggal memudahkan. Makanya dengan Allah membukakan aib-aib yang ada yang di republik ini nikmat dari Allah. Nampaknya zahirnya itu pahit, aib, tapi sebetulnya Allah menunjukkan ini loh para pengkhianat negara. Ini loh para koruptor yang sembunyi di belakang jabatan mereka. Ini loh borok dari setiap kementerian yang ada, yang selama ini dianggap suci dan bersih. Jadi ayo kita merubah bangsa kita, negara kita ini dengan memulai dari diri kita, ibda' binafsik, dengan doa kita, dengan apapun yang kita miliki. Jadi kita selalu mengajak orang. Orang lain juga akan mengajak orang. Semakin banyak orang yang akan berbuat baik,
kalau kita mau memulai kebaikan itu dari diri kita pribadi. Katen. Monggo pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bicara tentang bagaimana hal baik Pak. Kalau tadi dikatakan bahwasanya Allah menyampaikan sekiranya suatu penduduk, suatu negeri, suatu kampung beriman dan bertakwa diturunkan barokah dan di sisi bahwasanya kita dituntut bahwa di dalam suatu masyarakat itu harus menunjukkan keimanan secara Kolektif. artinya apa? Bahwasanya kita di dalam sesuatu komunitas itu akan menumbuhkan satu berkah dalam awal. Kalau kita itu masing-masing mempunyai visi bagaimana komunitas ini menjadi komunitas yang beriman. Dan Allah pun menyatakan bahwasanya suatu negeri itu yang tadinya itu aman, tentram, makmur. Ini Allah itu pertamanya tidak seperti semua. Dan kondisi aman, tentram, makmurnya akan berubah menjadi ketakutan, bencana, kelaparan. Karena berubahnya orang-orang di dalam komunitas itu. Dan ini sangat membiarkan. Artinya tidak ada studi. Ini digambarkan dengan Bani Israil itu Rasulullah. Jadi apa? Bahwasanya ini tanggung jawab secara keseluruhan baikkan di dalam komunitas. Jadi sampai-sampai dikatakan bahwasanya kalau ada seorang yang berbuat sesuatu yang benar, sementara orang lain ini membiarkan atau pura-pura tidak tahu atau menyetujui, ini sebetulnya menghancurkan komunitas itu sendiri. Jadi kita ya artinya secara individu kita membina keimanan dan juga mempunyai tanggung jawab untuk membentuk suatu komunitas bagaimana lebih baik. Dan dikatakan bahwasanya bumi ini akan diwariskan awalnya kan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh, itu jelas. Ketika hamba yang soleh itu juga dapat kekuasaan, memegang kendali kerajaan, namanya seperti Daud, Yusuf, Sulaiman, terus apa lagi? Dikatakan dalam Al-Quran itu, kemudian itu dilanjutkan oleh generasi itu yang mengabaikan perintah-perintah Allah. Makanya nanti didatangkan bencana. Jadi Allah itu tidak merubah kenikmatan, kemakmuran, ketenangan itu menjadi bencana, menjadi malapetaka. Kecuali orang dunia, Allah yang merubah. Saya ditanyakan bagaimana kita ini sebagai rakyat kecil ini. Jadi tadi kita cuma memperbaiki tadi kesolehan. Makanya bagaimana kejayaan umat yang dulu dijamin oleh kesolehannya, keimanannya ketakwaan. Nah, kita juga membina itu. Jadi rakyat ada dikatakan bahwasanya kalau dirawat kalau masyarakat itu baik akan diberi pemimpin yang baik. Itu artinya jadi kita berangkat dari bawah. Dikatakan kita bagaimana pemahaman tentang sunnah, bagaimana pemahaman tentang berbagai macam kebaikan. Ya harus dimulai seperti itu Pak. Nah, pertanyaannya sini, bagaimana kalau kita ini secara individu itu ditekankan bahwasanya maaf ya Ustaz, kadang-kadang yang penting kita itu diri sendiri secara individu. Jadi nggak perlu mengurusi orang lain. Ini yang sering saya dengarkan itu. Insya Allah kita itu nggak boleh memaksakan suatu tindakan sunnah. Itu nggak boleh ke teman-temannya. Ya untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang saya sering memahami ini suatu hal yang mungkin ya benar, tapi tidak pas. Karena kita membuat
Iya. Cara terbaik untuk kita mengajak orang dalam kebaikan dan melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Betul. Bagaimana caranya? Ajaklah dengan cara yang penuh dengan ilmu dan kelembutan. Betul yang disampaikan Bapak tadi, kita semuanya ini memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan kita, dan itu termasuk ketakwaan yang harus dimiliki. Karena kalau ada sebuah kezaliman, kemungkaran pada sebuah perkampungan, perumahan ataupun komunitas, kemudian hal itu dibiarkan, terpencet mati Pak tadi Pak. Kalau ada sebuah kemungkaran, keburukan, kemaksiatan yang terjadi pada sebuah perkampungan, perumahan ataupun desa, kemudian orang yang ada di desa itu melakukan pembiaran saja, maka azab pun akan mengenai orang-orang yang sujud, akan mengenai orang-orang yang sholat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tergantung cara kita. Kalau cara kita mengajaknya, cara kita merubah orang lain, merubah tetangga kita, merubah komunitas kita itu baik, maka itu akan mudah diterima. Makanya Nabi Musa itu disampaikan kepada Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sama Nabi Harun itu dikatakan faqula lahu qaulan layyina. Katakan kepada Firaun itu dengan perkataan yang lembut. Bukan berarti lembut terus. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala nasihat itu sudah disampaikan oleh Musa sama Harun, tidak mempan. Allah tenggelamkan Firaun itu. Artinya di dalam dakwah yang cerdas, dakwah menggunakan ilmu, dakwah menggunakan jabatan dan kekuasaan, tetap harus adanya kelembutan. Kita di dalam gerakan, misalkan gerakan Muhammadiyah, misalkan gerakan Nahdliyin, misalkan gerakan PKS, misalkan gerakan Hizbut Tahrir, masing-masing tentunya merasa apa yang dilakukan itu baik. Gerakan itu akan mudah diterima di masyarakat kalau gerakan itu disampaikan dengan santun, lembut, penuh dengan hikmah. Jadi monggo kita ini tidak hanya menjadi pribadi yang baik, akan tetapi menjadi pribadi yang selalu ikut memperbaiki keadaan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dapat kita jadikan renungan kita bersama. Kita tutup kajian kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.